Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sujana dan rekan-rekan saya Najwa Putri Astari dan Fatima Nur Azhara. Di sini kami dari kelompok 7 yang akan memaparkan hasil dari final proyek kami yang berjudul Kajian Profesionalisme pada Profesi Programmer. Pertama, ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Najwa Putri Astari. Pada era modern, perkembangan dan kemajuan teknologi semakin pesat, sehingga banyak profesi mengenai bidang teknologi informasi tersebut menuntut peningkatan. Di era globalisasi yang identik dengan digitalisasi dan komputerisasi, sehingga perlu sebuah aturan dan etika yang mengatur tentang hal tersebut. Kemampuan sumber daya manusia di bidang pengembangan perangkat lunak sangat bervariasi sejalan dengan kebutuhan global. Untuk itu, diperlukan sebuah regulasi di bidang programmer, di mana regulasi tersebut dapat memenuhi standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Dan IT programmer diharuskan memiliki kode etik dan prinsip keahlian dalam menulis maupun mengembangkan perangkat lunak untuk sistem informasi. Untuk minimalisir terjadinya penyalahgunaan teknologi. Lalu di sini ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan review literatur yang sesuai dengan permasalahan dan topik yang dibahas, yang terdapat pada sumber referensi pendidikan yang sesuai. Lalu referensi tersebut akan dianalisa sebagai rujukan penelitian. Informasi yang telah didapatkan lalu dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini dilakukan dengan menjelaskan data dan informasi yang kemudian dianalisis, tetapi tidak hanya menguraikan namun memberikan penjelasan dan pengetahuan juga. Hasil dan pembahasan. Pada pasal 30 UU mengatur penggunaan data guna menegakkan standar etika di bidang teknologi informasi. Teknologi informasi berbeda dari etika hukum dalam beberapa hal. Salah satunya, tanggung jawab profesional IT termasuk memastikan keamanan data. Profesi IT yang saat ini berkembang salah satunya yaitu programmer adalah spesialis IT yang profesinya adalah implementasi proyek analisis sistem, yaitu pembuatan program baik aplikasi ataupun sistem operasi. Berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI pada kategori programmer dengan tujuan yang pertama dikembangkan berdasarkan kebutuhan stakeholder. Yang kedua, menggunakan acuan dan rujukan dari standar yang sesuai dengan skala internasional yang sudah ditetapkan. Tiga, disusun melalui perwakilan profesi sehingga dapat menjadi acuan sebagai pengakuan serta pemberlakuan secara nasional. Kemudian penerapan regulasi SKKNI berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia atau SDM pada bidang pendidikan menjadi acuan proses pembuatan kurikulum. Kemudian di bidang itu menjadi acuan dalam proses menerima pegawai serta membantu menyusun program kerja. Kemudian SDM yang sesuai dengan bidang keamanan informasi dari penerapan regulasi SKKNI meliputi dalam bidang pendidikan. Jadi sebuah acuan dalam bidang usaha atau industri membantu dalam melakukan proses penerimaan karyawan di bidang keamanan informasi. Dan yang terakhir, untuk lembaga sertifikasi menjadi acuan dalam pembuatan program pelatihan yang sesuai dengan regulasi SKKNI. Dalam hal ini, programmer memiliki prinsip dan profesionalisme. Yang pertama, integrasi profesional atau menjaga kejujuran dalam segala aspek pekerjaan. Yang kedua, kerahasiaan dan privasi. Yang ketiga, profesionalisme dalam komunikasi secara jelas dan tepat waktu. Yang keempat, penyelesaian konflik dengan cara yang etis. Dan yang terakhir, komitmen terhadap komunikasi dan pengungkapan hasil pekerjaan yang diselesaikan secara standar yang telah ditetapkan. Kode etik. Kode etik IT programmer adalah seperangkat pedoman soal dan prinsip yang memberikan arahan
mengenai perilaku dan tanggung jawab etis bagi para profesionalisme di bidang teknologi informasi. Adapun aspek umum yang mencakup dalam kode etik programmer, yang pertama kerahasiaan dan privasi. Yang kedua, programmer diharapkan untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi pelanggan atau pengguna. Yang ketiga, integritas profesionalisme. Yang keempat, kualitas pekerjaan. Yang kelima, pentingnya penggunaan. Dan yang terakhir, isu keamanan. Pelanggaran yang ada di bidang IT programmer. Yang pertama, mencuri atau mengakses data lain. Kedua, menjual dan mengungkapkan informasi rahasia perusahaan. Yang ketiga, menggunakan perangkat lunak bajakan. Yang keempat, melanggar hak cipta atau manipulasi data. Yang kelima, tidak mematuhi standar etika dan kode etik profesional. Di sini ada pun kesimpulannya, yaitu profesionalisme sangat penting pada peranan IT. Tidak hanya mengolah keterampilan, pengetahuan, dan sertifikasi, tetapi juga memberikan nilai-nilai moral inti dan prinsip berdasarkan Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam regulasi yang telah diterbitkan. Dan ditarik kesimpulan komponen SKKNI harus sesuai dengan aspek perkembangan teknologi informasi saat ini, sehingga bidang IT di Indonesia mampu bersaing secara global. Dalam peraturan SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, bahwa etika profesi selalu diutamakan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.